Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Sepanjang 2024, Korea Selatan tak henti-hentinya menyuguhkan penggemar lewat drama terbaru yang memukau dan memanjakan mata. Ceritanya yang menarik dan penuh intrik membuat penggemar puas dan selalu terbawa suasana. Tak hanya menyuguhkan alur cerita, drama Korea juga selalu menyisipkan banyak kisah yang mengandung makna hidup, motivasi, dan pelajaran yang berharga. Selain itu, akting dari para aktor juga sukses membawakan karakter yang dimainkan, membuat siapa saja betah untuk menontonnya. Sekedar informasi nih guys, drama Korea 2024 dengan rating tertinggi di IMDb yang akan kami sajikan kali ini merupakan drama Korea yang mendapat vote lebih dari 1000 suara. Jadi rating yang dihasilkan adalah dari banyaknya suara. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah drama Korea 2024 rating tertinggi di IMDb versi UBR Entertainment. 20 Gangnam B-Side dengan rating 7.2. Gangnam B-Side bukan sekedar drama thriller, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang konsekuensi dari tindakan. Dramanya bercerita tentang serangkaian kasus orang hilang yang misterius di kawasan Gangnam Seoul. Di tengah gemerlap kehidupan malam dan mafia, beberapa wanita menghilang tanpa jejak. Investigasi ini melibatkan beberapa karakter utama yang masing-masing memiliki misi dan latar belakangnya sendiri. Kasus hilang ini sangat menarik perhatian publik karena hal ini sangat meresahkan masyarakat perihal keamanan dan kenyamanan di lingkungan mereka. Seiring berjalannya cerita, berbagai konsekuensi muncul. Kasus hilang ini tak sekedar mempengaruhi para pelaku dan korban, tetapi juga membawa dampak pada hubungan personal karakter-karakter yang terkait. Gangnam B-Side disutradarai oleh Park Nuri, yang dikenal karena karyanya yang selalu menampilkan elemen suspense dan ketegangan. Tayang perdana pada 6 November 2024 lalu di Disney Plus Hotstar, Gangnam B-Side membawa kembali Ji Chang-wook dan Bibi setelah mereka tampil bersama dalam The Wars of Evil. Drama ini percaya bahwa dalam setiap kasus yang terungkap ada kebaikan dan keburukan, dan kerap kali garis pemisah di antara keduanya sangat tipis. 19 The Egg Show dengan rating 7.2. Drama bertajuk The Egg Show adalah drama Korea yang menceritakan tentang 8 orang yang terjebak dalam permainan bertahan hidup yang berisiko tinggi. Mereka menerima undangan misterius untuk mengikuti permainan bernama Money Game. Para peserta harus bertahan di sebuah studio yang hanya terdiri dari dinding beton selama 100 hari. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah utama sebesar 44,8 miliar won yang dibagi rata. Namun, bukan permainan namanya jika tanpa syarat. Segala keperluan yang mereka belanjakan termasuk makanan, air, dan listrik dipatok 1000 kali lebih mahal dari harga normal, dan biaya tersebut akan dipotong dari hadiah pemenang. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa harus bekerja sama sekaligus mengkhianati satu sama lain demi bertahan hidup. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer karya Bae Jin-soo yaitu Money Game disutradarai dan ditulis oleh Han Jae-rim. Drama ini telah tayang di Netflix pada 17 Mei 2024 sebanyak 8 episode. Bergenre thriller, misteri, dan psikologi, drama ini akan membawamu pada situasi yang mendebarkan, penuh keputusasaan, strategi, dan solidaritas yang diuji. 18 Pyramid Game dengan rating 7.5. Mengusung genre thriller dan misteri dengan latar belakang sekolah, drama Pyramid Game akan mengisahkan polemik di antara para siswi Baekhyun Girls High School. Kala itu, Sung Soo-ji yang diperankan oleh Buna adalah siswi yang baru saja pindah ke sekolah tersebut. Ia kemudian diharuskan untuk berpartisipasi dalam voting bernama Pyramid Game. Pyramid Game digelar 3 bulan sekali dan digunakan untuk menentukan siapa siswi paling populer. Orang yang mendapatkan skor terendah akan mendapatkan nilai F dan menjadi target perusahaan
perundungan satu sekolah. Mau tak mau, Suji pun harus berusaha untuk mendaki piramid popularitas tersebut dan harus berhadapan dengan teman-teman barunya. Salah satunya adalah Baek Harin yang diperankan oleh Jang Da-ah. Ia merupakan siswi dengan nilai A yang terkenal baik dan cantik, tapi menyembunyikan kelicikan di balik topengnya. Selain Buna dan Jang Da-ah, drama Pyramid Game juga akan dibintangi oleh Ryu Da-in, Kang Na-yeon, Chung Ha-dam, Shin Sol-ki, dan masih banyak lagi. Drama Korea ini telah tayang sejak 29 Februari 2024 lalu di TVing. 17. Dr. Slump dengan rating 7.5. Dr. Slump merupakan serial drama yang mengisahkan seorang pria bernama Yo Jung-woo yang diperankan oleh Park Hyung-sik dan wanita bernama Nam Han-eul yang diperankan oleh Park Shin-hye. Dalam drama ini, keduanya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan setelah deretan hal terjadi dalam hidup mereka. Dengan menghadirkan perjalanan hidup dua karakternya dari muda hingga dewasa, naik turunnya kehidupan disajikan secara kompleks. Meski terdengar terlalu serius dan nyata, tapi tim produksi drama ini mempersembahkan Dr. Slump sebagai sebuah tayangan komedi romantis yang akan mengundang tawa para penontonnya. Drama ini juga menjadi reuni antara Park Shin-hye dan Park Hyun-sik yang sebelumnya mereka sudah pernah satu proyek bareng, yakni pada drama Haze yang tayang lebih dari 10 tahun lalu. Selama satu dekade ke belakang, masing-masing aktor dan aktris tersebut telah banyak membintangi drama Korea hingga film sukses. Kini mereka kembali satu proyek yang tentunya dinantikan oleh seluruh penggemar di seluruh dunia, serta berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi berkat chemistry dan kecakapan mereka dalam berakting. Dengan total 16 episode yang penuh intrik, drama besutan sutradara Oh Hyun Jong ini telah mengudara sejak 27 Januari lalu di JTBC. 16. The Atypical Family dengan rating 7.6. Dibintangi si tampan Jang Ki-young dan si cantik Chun Woo-hee, The Atypical Family adalah drama Korea yang mengisahkan tentang keluarga dengan kekuatan supernatural yang hilang akibat masalah modern seperti insomnia, bulimia, dan kecanduan smartphone. Bok Wi-ju yang diperankan oleh Jang Ki-young dan keluarganya terlahir dengan kekuatan supernatural yang berbeda-beda. Bok Wi-ju memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, tetapi hanya pada saat-saat bahagia dalam hidupnya. Suatu ketika, Bok Wi-ju justru mengalami depresi dan kehilangan kekuatan supernaturalnya. Di sisi lain ada Do Da-hee yang diperankan oleh Chun Woo-hee. Ia adalah seorang wanita misterius yang tanpa sengaja malah terlibat dengan keluarga Bok Wi-ju. Ia juga diundang untuk tinggal bersama mereka. Seiring dengan semakin banyaknya momen yang dijalani, perlahan mulai ada perubahan rasa pada Bok Wi-ju dan Do Da-hee. Bergenre komedi romantis serta disisipkan bumbu fantasi, The Atypical Family benar-benar sayang jika kalian lewatkan guys. Drama ini telah tayang di JTBC sejak 4 Mei 2024 lalu dengan total 12 episode yang sangat memukau. 15. No Gain No Love dengan rating 7.6. No Gain No Love adalah drama Korea yang bercerita tentang seorang wanita yang terobsesi dengan uang hingga melakukan pernikahan palsu demi mempertahankan posisinya di kantor. Wanita tersebut bernama Son Hye-young yang diperankan oleh si cantik Shin Min-ah. Obsesi Hye-young terhadap uang dimulai karena ia memiliki masa lalu yang pahit, di mana ia harus berbagi kasih sayang ibunya dengan orang lain. Di sisi lain ada Kim Ji-wook yang diperankan oleh Kim Yong-dae. Ia adalah seorang pekerja paruh waktu di Toserba yang terkenal baik hati dan selalu ingin membantu orang lain. Dalam suatu kondisi, Hye-young yang terkenal matre itu justru merencanakan pernikahan palsu dengan Kim Ji-wook untuk menyelamatkan karirnya. No Gain No Love tayang perdana pada 26 Agustus 2024 di TVing dan TVN sebanyak 12 episode dan dijamin akan membuat kamu senyum-senyum sendiri lewat alurnya yang bergenre komedi romantis. 14. Captivating the King dengan rating 7.6.
Tayang pada 21 Januari 2024 lalu di TVing, drama Korea bergenre romantis ini dibintangi oleh Jo Jung Suk dan Shin Se Kyung sebagai tokoh utamanya. Serial ini bercerita tentang Pangeran Lee In yang setia kepada kakaknya. Namun kakak laki-lakinya Raja Lee Sung memandang kesetiaan adiknya sebagai pengkhianatan. Lee In menanggung rasa sakit emosional yang mendalam. Captivating the King akan menggambarkan kisah cinta antara seorang raja yang dihadapkan perebutan kekuasaan politik dengan seorang wanita yang mencoba mendekati raja untuk balas dendam. Drama yang ditulis Kim Sun Dok ini sukses mengobati rasa rindu para penggemar dengan aktor Jo Jung Suk yang sudah lama tak terlihat di layar kaca. Di dalam drama ini, Jo Jung Suk akan memerankan sosok Pangeran Lee In, sementara lawan mainnya yang tak kalah jago yakni Shin Se Kyung yang memerankan karakter Kang Hee Soo yang akan membalaskan dendam pada Yi In namun jatuh hati padanya. Wonderful World dengan rating 7.6. Wonderful World adalah drama thriller yang bercerita tentang Eun Soo Hyun, seorang ibu yang berjuang untuk balas dendam usai kehilangan putranya secara tragis. Saat pelakunya berhasil menghindari hukuman, Eun Soo Hyun pun memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Di tengah penyelidikan yang ia lakukan, Soo Hyun bertemu dengan mahasiswa kedokteran yang misterius. Lewat pertemuan itu, sang mahasiswa memutuskan untuk membantunya hingga akan mempertaruhkan segala hal yang ia punya, termasuk nyawanya sendiri. Keduanya bersama-sama menyelidiki kasus misteri ini meski kejadian mengerikan selalu menghampiri. Drama Wonderful World ini digarap oleh sutradara Lee Sung Young dengan 14 episode yang mendebarkan. Kim Nam Joo, Cha Eun Woo, Kim Kang Woo, dan Im Se-mi ikut andil dalam kesuksesan drama ini guys. Drama ini telah tayang sebanyak 14 episode sejak 1 Maret 2024 lalu di MBC. My Sweet Mobster dengan rating 7.7. My Sweet Mobster adalah drama Korea bergenre romantis dengan sajian kisah tentang perjalanan So Ji Hwan dan Ko Eun Ha. So Ji Hwan yang diperankan oleh Tae Gu adalah mantan gangster yang berniat meninggalkan masa lalunya dan memulai hidupnya yang baru. Ia mengubah kekuasaan sang ayah yang telah diwariskan padanya menjadi perusahaan sosis untuk anak-anak. Di sisi lain, Ji Hwan juga membubarkan geng sampah masyarakat dan memberi lapangan kerja bagi mantan narapidana. Suatu ketika, ia bertemu kembali dengan Ko Eun Ha yang diperankan oleh Han Sun Hwa, yang ternyata adalah teman masa kecilnya yang kini menjadi pembuat konten anak-anak. Pertemuan Ji Hwan dan Eun Ha secara perlahan menimbulkan percikan cinta di dalamnya. Penonton akan disajikan kisah yang romantik tapi menggelitik. Asik. Dimana sang mantan gangster yang terkenal sangat sangar ini justru bucin pada gadis yang menyukai anak-anak. My Sweet Mobster merupakan adaptasi dari web novel karya Park Soo Joong yang telah tayang sejak 12 Juni lalu di JTBC sebanyak 16 episode. Love Next Door dengan rating 7.7. Dibesut oleh sutradara kondang Yoo Jae-won yang sebelumnya sukses dalam drama Hometown Cha-Cha-Cha, The King Eternal Monarch, Hi Bye Mama, dan masih banyak lagi guys. Love Next Door adalah drama Korea romantis yang bercerita tentang Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu, dua sahabat masa kecil yang dipertemukan kembali di masa dewasa. Pertemuan kedua sahabat lama ini terasa berbeda dari masa lalu karena mereka kini sudah memiliki karirnya masing-masing. Pertemuan mereka memunculkan berbagai momen canggung, namun juga membuat mereka menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Love Next Door dibintangi oleh Jung Hae In sebagai Choi Seung Hyo dan Jung So Min sebagai Bae Seok Ryu. Bergenre komedi romantis, drama ini telah tayang di TVN sejak 17 Agustus 2024 lalu dengan total 16 episode yang dijamin bakalan bikin kamu senyum-senyum sendiri guys. 10. High School Return of a Gangster dengan rating 7.8.
Drama yang tayang perdana pada 22 Februari lalu ini berkisah tentang Kim Dokpal yang merupakan seorang gangster berusia 47 tahun yang merupakan orang nomor 2 di gengnya. Dia tidak memiliki latar belakang pendidikan karena orang tuanya yang miskin, namun dia memiliki impian untuk masuk universitas. Ia telah belajar untuk mencapai mimpinya, namun itu tidak mudah. Nah, suatu hari dia melihat seorang pemuda yaitu Song Yi-hun yang hendak mengakhiri hidupnya. Saat itu, roh Dokpal merasuki tubuh siswa SMA berusia 19 tahun yang ingin mengakhiri hidupnya itu. Dokpal segera mengetahui bahwa Yi-hun adalah korban penindasan yang menyebabkan dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sekarang Dokpal dalam tubuh Yi-hun menghadapi para pengganggu untuk menghukum mereka dan berteman dengan teman sekelas bernama Choi Se-kyung. Se-kyung adalah seorang siswa teladan yang tampaknya berada dalam situasi yang sempurna. Namun ia menderita kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya sendiri. Hal pilu itu dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sembilan, Like Shop dengan rating 7.8. Menampilkan kisah supranatural yang penuh dengan misteri, Like Shop bercerita tentang orang-orang yang mengalami keajaiban mengerikan di masa lalu. Kehidupan mereka berangsur normal ketika secara ajaib tertarik pada sebuah toko lampu di ujung gang kumuh. Bukan sembarang toko lampu guys, toko ini bisa menjadi kunci hal yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi orang-orang tersebut. Toko ini dijaga dengan hati-hati oleh seorang pria tampan bernama Jung Won Young yang diperankan oleh Ju Ji Hoon. Selain Ju Ji Hoon, drama ini juga menghadirkan bintang ternama Korea seperti Park Bo Young, Kim Min Ha, Kim Sol Yoon, Bae Sung Woo, Shin Eun Soo, dan masih banyak lagi. Nah, para penonton akan dibuat puas dengan visual dan alur ceritanya yang memukau. Diadaptasi dari webtoon bertajuk Shop of the Lamb karya Kang Ful, drama Like Shop telah rilis 4 Desember 2024 lalu di original network Disney Plus dengan sajian 8 episodenya yang bergenre thriller, misteri, horor, dan supernatural. Drama ini sangat sayang jika kalian lewatkan. 8. Marry My Husband dengan rating 7.8. Diadaptasi dari novel web berjudul sama, drama ini menceritakan kisah pilu Kang Ji-won yang diperankan oleh Park Min Young. Ia adalah seorang istri dari pria yang sangat dicintainya, yaitu Park Min Hwan yang diperankan oleh Lee Yi Kyung. Suatu hari, Ji-won yang sedang sakit parah justru menciduk sang suami tengah bercinta dengan sahabatnya sendiri, yaitu Jung Soo Min yang diperankan oleh Song Ha Yoon. Dalam takdir yang berubah, Kang Ji-won secara misterius kembali ke masa lalu dan memulai upaya balas dendam. Dalam misi ini, Ji-won dibantu oleh Yoo Ji-hyuk yang diperankan oleh Na In-woo. Ia adalah kepala departemen tempat Ji-won bekerja, sekaligus pria yang diam-diam telah menaruh hati untuk Ji-won. Drama Korea terbaru bertajuk Marry My Husband ini telah tayang perdana di TVING dan TVN sejak 1 Januari 2024 lalu dan sukses menghibur penggemarnya. Tujuh, The Judge from Hell dengan rating 7.8. The Judge from Hell merupakan drama Korea yang mengangkat unsur latar belakang yang cukup gelap, yaitu tentang balas dendam dan dilema yang sangat kental, serta keadilan yang tak kokoh. Drama ini menceritakan tentang Kang Bit-na yang merupakan hakim yang terkenal cerdas, namun berubah menjadi acuh dan bereputasi buruk setelah dirasuki oleh Justitia, yaitu hakim dari neraka. Justitia mendapatkan hukuman karena telah memasukkan orang yang tak bersalah ke neraka, dan sekarang ia memiliki sebuah misi untuk menghakimi orang-orang jahat di dunia ini sebanyak 10 orang agar ia dapat kembali ke neraka. Kang Bit-na setelah dirasuki seringkali memberikan hukuman ringan kepada terdakwa di pengadilan dan secara diam-diam melakukan pengadilannya sendiri terhadap orang tersebut. Hingga suatu saat ia bertemu dengan Han Da-on, seorang detektif kepolisian yang terkenal adil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi di pengadilan. Drama The Judge from Hell telah tayang sebanyak 14 episode sejak 21 September 2024 lalu di SBS. Drama yang disutradarai oleh Park Jin Pyo ini menggait Park Shin Hye dan Kim Jo Young sebagai pemeran utamanya. So, udahkah kalian menonton drama seru ini guys? Tulis di kolom komentar ya.
6. Flex X Cop dengan rating 7.9. Drama Korea bertajuk Flex Cop merupakan drama bergenre misteri yang diperkaya dengan elemen romansa dengan latar belakang kisah yang berfokus pada dunia detektif. Drama ini akan menyoroti kehidupan seorang pria bernama Jin Ji-soo yang diperankan oleh An Bo-hyun. Ia dikenal sebagai detektif di tim kejahatan kekerasan kepolisian. Selain An Bo-hyun, ada pula si cantik Park Jin-yoon yang turut membintangi drama ini sebagai detektif wanita veteran yang memimpin tim kejahatan kekerasan. Drama Flex Cop merupakan proyek terbaru yang ditulis oleh Kim Bada, penulis naskah untuk drama Hero pada tahun 2012 lalu dan My Name pada tahun 2021 lalu. Drama ini telah tayang sejak 26 Januari 2024 lalu melalui siaran SBS dan berjumlah 16 episode yang penuh intrik serta mendebarkan. Aksi adu akting antara Han Bo-hyun dan Park Ji-hyun akan menjadi daya tarik utama bagi penonton. 5. A Shop for Killers dengan rating 8.0. A Shop for Killers adalah drama Korea yang mengisahkan tentang seorang mahasiswi bernama Jong Jian yang berlindung di rumah masa kecilnya setelah rentetan pembunuhan bayaran yang mengintainya. Berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, Jian mulai mengingat pelajaran berharga yang diajarkan oleh pamannya sebelum kematiannya yang mengejutkan. Merasa bingung dan terpojok, Jian harus bekerja dengan cepat untuk mengungkap masa lalu pamannya yang misterius. Tak hanya itu, Jian juga harus mencari tahu alasan dibalik banyaknya orang yang mengincar akses ke rumah serta akses ke gudang senjata yang tersembunyi. A Shop for Killers diadaptasi dari novel populer karya Kang Ji-young dengan mendapuk Lee Dong-wook dan Kim Hye-jun sebagai pemeran utama. Dibesut oleh sutradara Lee Kwon, drama ini telah tersedia di Disney Plus Hotstar dan menghasilkan sebuah konten berkualitas dengan alur cerita yang seru dan misterius. 4. When the Phone Rings dengan rating 8.1. Hadir dengan perpaduan unik antara kisah thriller dan romansa yang memukau, drama When the Phone Rings mengisahkan tentang perjalanan rumah tangga yang tak biasa. Cerita bermula saat seorang wanita cantik bernama Hui Ju secara mengejutkan menyetujui untuk menggantikan posisi kakaknya yang kabur sebagai mempelai wanita. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan pribadi yang masih menjadi misteri. Selama 3 tahun masa pernikahan, Hui Ju seolah menjadi sosok yang tak terlihat di mata publik. Ia tak pernah sekalipun muncul mendampingi suaminya dalam acara-acara resmi, membuat identitasnya sebagai istri Bak Saon menjadi sebuah tanda tanya besar di mata masyarakat. Saat Saon sedang fokus menangani kasus penyanderaan warga Korea Selatan, ia dikejutkan dengan kabar penculikan istrinya. Berita yang simpang siur membuat Saon salah paham dan meremehkan situasi penculikan istrinya tersebut. Ia bahkan membuat pernyataan yang sama sekali tidak terduga, sesuatu yang tak pernah dibayangkan akan keluar dari mulutnya. Insiden penculikan yang terjadi tanpa mereka sadari menjadi katalis yang mengubah dinamika hubungan secara dramatis. Di bawah arahan sutradara Park Sang-woo, When the Phone Rings sudah mengudara di MBC sejak 22 November 2024 lalu sebanyak 12 episode. Pemain yang terlibat dalam kesuksesan drama ini diantaranya adalah Yoo Yeon-suk, Jae Soo-bin, Ha Nam-jun, Jang Kyu-ri, dan masih banyak lagi. 3. Mr. Plankton dengan rating 8.1. Mr. Plankton menceritakan kisah tentang Hae-ju yang merupakan pria berandalan dan mengidap suatu penyakit serius. Karena hidupnya sudah tidak lama lagi, Hae-ju memutuskan untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya. Dalam pencarian itu, Hae-ju menculik mantan kekasihnya yaitu Ju Jae-mi yang kala itu akan menikah dengan pria kaya raya bernama Ae-hung. Hae-ju memaksa Jae-mi untuk menemaninya dalam misi pencarian sang ayah. Tidak terima dengan perlakuan Hae-ju, Jo Jae-mi berusaha melepaskan diri, namun
namun gagal. Dalam pencariannya, mereka menemukan sosok yang diduga sebagai ayahnya Haejo. Ketika mereka ingin membuktikan hal itu, penyakit Haejo kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Penyakit itulah yang membuat mereka menghentikan pencarian ayahnya. Meski demikian, Jamie yang simpati dengan Haejo pun bertekad untuk terus membantu Haejo menemukan ayah kandungnya. Mr. Plankton adalah drama Korea yang dibintangi oleh aktor tampan Woo Do-hwan dan si cantik Lee Yumi. Drakor tersebut kini sudah tayang di Netflix pada Jumat 8 November 2024 lalu. Drama series Mr. Plankton disutradarai oleh Hong Jong-chan. Drama ini terdiri dari 10 episode dan berhasil menduduki peringkat pertama trending di Netflix pada 14 November 2024 lalu. 2. Queen of Tears dengan rating 8.2. Drama Korea bergenre romance ini memaparkan kisah romantis pasangan suami istri Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in yang dihadapkan pada situasi krisis, namun berhasil mempertahankan hubungan mereka melawan segala rintangan. Baek Hyun-woo akan diperankan oleh Kim Soo-hyun. Ia adalah kebanggaan desa Yongduri sekaligus direktur Queen's Group. Sedangkan Hong Hae-in akan diperankan oleh Kim Ji-won. Ia adalah istri Hyun-woo sekaligus anak konglomerat yang dikenal sebagai ratu dari Queen's Group. Drama ini ditangani oleh Park Ji-eun, penulis skenario drama populer seperti My Love from the Star dan produser. Ia berkolaborasi dengan sutradara Jang Yong-woo yang sebelumnya sukses dengan drama Crash Landing on You. Queen of Tears menghadirkan 16 episode penuh emosi dan telah tayang sejak 9 Maret 2024 lalu di TVN. Hal lain yang membuat film ini layak masuk ke drama terbaik adalah karena berhasil meraih penghargaan di Breakthrough Awards sebagai International TV Series. 1. Lovely Runner dengan rating 8.6. Diangkat dari novel web populer, Lovely Runner adalah drama bergenre romantis yang benar-benar tak boleh kalian lewatkan, guys. Ngapa tuh bang? Jadi gini, kisahnya menceritakan tentang Im Sol yang diperankan oleh si cantik Kim Hye-eun. Ia merupakan seorang penggemar berat dari selebritas tampan bernama Ryu Sun-jae yang diperankan oleh Byun Woo-sok. Konflik muncul ketika Ryu Sun-jae harus mengalami kematian tragis. Im Sol yang masih sedih akan hal itu secara ajaib malah kembali ke masa lalu, yaitu saat Ryu Sun-jae masih remaja dan duduk di bangku SMA. Dari situlah guys, Im Sol bertekad untuk mengubah masa depan agar Ryu Sun-jae yang sangat ia idolakan tak meninggal dengan tragis. Digarap oleh sutradara Bu Sung-chul, Yoon Jong-ho, dan juga Kim Tae-yong, serial ini bisa kalian saksikan di TV. Bergenre romantis, fantasi, serta komedi, Lovely Runner telah tayang sejak 8 April lalu dengan total 16 episode. Nah, itulah tadi 23 drama Korea 2024 rating tertinggi di IMDb versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya guys. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.